Al-Quran Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 4D. Baik, di video ini saya akan menjelaskan mengenai Sunan Imam Tirmizi. Video ini dibuat untuk pembelajaran dan memenuhi tugas akhir dari ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis yang diampu oleh Bapak Sofyan. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya. Baik, mengenai Imam Tirmizi, di sini saya akan menjelaskan dua judul pembahasan. Yang pertama, biografi, diantaranya perjalanan hidup dan perjalanan intelektual Imam Tirmizi. Yang kedua, identifikasi kitab, diantaranya nama kitab, jenis kitab, isi kitab, dan lain-lainnya. Baik, materi selanjutnya, biografi Imam Tirmizi. Beliau memiliki nama asli Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahak As-Sulami At-Tirmizi. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi di kota Tirmiz, wilayah Khurasan. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan religius dan mulai menghafal hadis di usia muda. Dalam upaya menuntut ilmu, beliau melakukan perjalanan ke berbagai wilayah pusat ilmu seperti Khurasan, Irak, Hijaz, serta Syam. Di masa tuanya, ia mengalami kebutaan, namun tetap aktif menulis dan mengajar hingga wafat pada tahun 279 Hijriah atau 892 Masehi di kampung halamannya. Selanjutnya, rihlah ilmiah atau perjalanan intelektual. Secara intelektual, Imam At-Tirmizi menimba ilmu dari para ulama besar, termasuk Imam Al-Bukhari yang sangat mempengaruhinya. Ia dikenal sebagai ahli hadis yang tajam dalam menganalisis sanad dan matan hadis. Karya terkenalnya, Jami' At-Tirmizi, menjadi salah satu dari 6 kitab hadis utama atau yang disebut Kutubus Sittah. Dalam kitab tersebut, ia memperkenalkan metode penulisan hadis yang menyertakan penilaian terhadap kualitas hadis, pendapat para ulama fikih, serta keterkaitan hadis dengan hukum Islam. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah memperjelas dan mempopulerkan kategori hadis hasan. Imam At-Tirmizi dihormati sebagai ulama besar yang menggabungkan keahlian hadis dan fikih secara mendalam dan sistematis. Kemudian Imam At-Tirmizi belajar dan meriwayatkan hadis dari ulama-ulama ternama, diantaranya adalah Imam Bukhari. Kepadanya ia melajari hadis dan fikih. Ia juga belajar kepada Imam Muslim dan Abu Dawud. Guru lainnya ialah Qutaibah bin Sa'id Al-Madani, Ishaq bin Rahawai, Muhammad bin Amru As-Sawaq Al-Balki, Muhammad ibnu Ghillan, Ismail bin Musa Al-Fazari, Abu Mus'ab Al-Zuhri, Bishri bin Mu'az Al-Aqadi, Al-Hasan bin Ahmad bin Abi Su'aib, Ali bin Hujar, Hanad, Yusuf bin Isa, Muhammad bin Yahya, Khalad bin Aslam, Ahmad bin Muni', Muhammad bin Ismail, dan masih banyak lagi yang lainnya. Materi selanjutnya, identifikasi kitab Imam Tirmizi. Kitab Sunan At-Tirmizi atau Jami' At-Tirmizi atau lebih dikenal dengan nama Sunan At-Tirmizi adalah kitab-kitab kumpulan hadis dalam Islam yang disusun oleh Imam Tirmizi. Kitab ini adalah kitab nomor 5 di antara 6 kitab rujukan utama Islam Sunni atau disebut hadis sesuai dengan urutan prioritasnya. Selanjutnya, latar belakang penulisan kitab. Abad ketiga Hijriah adalah puncak kemajuan ulama dalam mengembangkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, diantaranya hadis, fikih, filsafat, ilmu kalam, dan tasawuf. Dalam kawasan hadis, periode ini merupakan periode penyempurnaan dan pemilihan, yaitu penanganan terhadap persoalan-persoalan yang belum sempat terselesaikan pada periode sebelumnya, seperti persoalan al-jarh wa at-ta'dil, persambungan sanad, dan kritik matan. Di samping itu, pemisahan hadis Nabi dan fatwa sahabat juga dilakukan ulama pada periode ini. Ulama pada abad itu juga berupaya menata hukum Islam berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis, sehingga semua kitab hadis yang lahir pada abad ini berorientasi pada fikih. Hal ini dapat dicermati dari metode penyusunan kitab-kitab tersebut terdiri atas bab-bab fikih. Bahkan dengan tegas, Al-Tirmizi mengatakan tidaklah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini kecuali yang dipilih atau yang diamalkan fuqaha. Selanjutnya, metode penyusunan kitab. Dalam meriwayatkan hadis, At-Tirmizi menggunakan metode yang berbeda dengan ulama-ulama lain. Berikut metode yang ditempuh oleh At-Tirmizi, yaitu mentakhrij hadis yang menjadi amalan para fuqaha.
Dalam kitabnya, At-Tirmizi tidak meriwayatkan hadis kecuali hadis yang diamalkan oleh fuqaha, kecuali 2 hadis, yaitu hadis pertama yang artinya sesungguhnya Rasulullah menjama sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya tanpa adanya sebab takut dalam perjalanan dan tidak pula karena hujan. Hadis yang kedua artinya apabila seorang minum khamar maka deralah dia, dan jika ia kembali minum khamar pada keempat kalinya maka bunuhlah ia. Selanjutnya, kualitas hadis Sunan At-Tirmizi. Satu hal yang tetap perlu dicatat adalah kerja keras At-Tirmizi dalam mengukir sejarah tentang pembagian hadis menjadi hadis sahih, hasan, dan dhaif, yang sebelumnya adalah hadis sahih dan dhaif. Imam Taqiyuddin dan Imam Tamiyah juga menjelaskan Abu Isa At-Tirmizi dikenal sebagai orang yang pertama yang membagi hadis menjadi sahih, hasan, dan dhaif, yang tidak diketahui oleh seorang pun tentang pembagian itu sebelumnya. Abu Isa telah menjelaskan yang dimaksud dengan hadis hasan itu ialah hadis yang banyak jalannya, perawinya tidak dicurigai berdusta dan tidak syadz. Selanjutnya, isi dari kitab Sunan At-Tirmizi. Kitab Al-Jami' Al-Sahih ini memuat berbagai permasalahan pokok agama, diantaranya yaitu Al-Aqaid atau tentang tauhid, Al-Ahkam tentang hukum, Al-Riqaq tentang budi luhur, Adab tentang etika, At-Tafsir tentang tafsir Al-Quran, Al-Tarikh wal Syiar tentang sejarah dan sejarah jihad Nabi SAW, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, kitab hadis ini disebut dengan Al-Jami' secara keseluruhan. Kitab Al-Jami' Al-Sahih atau Sunan At-Tirmizi ini terdiri dari 5 juz, 2375 bab, dan 3956 hadis. Menurut Al-Tirmizi, isi hadis dalam Al-Jami' Al-Sahih telah diamalkan ulama Hijaz, Irak, Khurasan, dan daerah lainnya. Baik, kita masuk ke materi terakhir, yaitu sistematika penulisan Sunan At-Tirmizi. Secara rinci, sistematika kitab Al-Jami' Al-Sahih dijelaskan sebagai berikut. Pertama, juz 1 terdiri dari 2 kitab tentang toharoh dan sholat yang meliputi 184 bab, 237 hadis. Kedua, juz 2 terdiri dari kitab witir, Jumu'ah, Idyan, dan Safar meliputi 260 bab dan 355 hadis. Yang ketiga, juz 3 terdiri dari kitab zakat, siam, jenazah, nikah meliputi 516 hadis dan 781 hadis. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.